topik Sanggala Agni. Disiplin dan tuntas dalam jalankan tugas, wujud bakti pada pertiwi. Kami mencegah, kami berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bisa berhadir di pos MPA Wani Hangit, Desa Tanjung yang berada di Dusun Riang Pinang. Kedua kalinya salawat serta salam, marilah kita selalu mengaturkan kehadiran Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat Muhammad beliau yang kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sekaligus sebagai narasumber di sini atau memberikan pencerahan atau penyegaran dalam MPA Wani Hangit Desa Tanjung ini, yang sudah jauh-jauh berhadir, dan yang kami ucapkan terima kasih kepada Ketua MPA beserta anggota yang sudah mengundang kami di desa untuk memberikan sepatah dua kata ini, yang mana terkait MPA ini mulai dulu sampai sekarang tidak pernah lelah Pak dalam menjalankan tugas. Saya pantau memang MPA di Desa Tanjung ini patut diacungi jempol karena kekompakan dan keserasiannya lah, sehingga MPA yang ada di Desa Tanjung ini sampai saat ini masih bertahan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi tugas kita, wewenang kita sebagai warga masyarakat Desa Tanjung untuk mengamankan hutan yang ada di kita kemudian mengorbankan diri punya api, jangan, lebih baik selamat dulu. Karena dimanapun di pekerjaan di pabrik pun tulis safety first, di pelabuhan safety first, kemudian kalau di kapal pun misalnya safety first. Semua adalah keselamatan pekerjaan, yang lainnya nggak buat kita selamat, tinggalkan dulu sementara. Kalau kebakaran itu kan ya padam ya, jadi harus kita selamat nggak dulu. Jadi misal nih saat pemadaman kita nggak tahu posisi angin ya, jadi harus itu lama dulu, hati dulu, pengamatan dulu mana bergeraknya api itu, melebar kah atau cepat ke depan, berarti di belakang anginnya. Jadi jangan sampai kita memadamkan kita terjebak di tengah-tengah, jadi kosong nantinya. Oleh karena itu perlu keterampilan seperti itu. Kemudian kita terperosok sakit, kakinya nggak jalan, jangan kok dipadamkan dulu teman-teman, ininya dulu diselamatkan dulu, biar aja terbakar. Jangan sampai ya kamu aja dulu, nggak apa-apa, padamkan dulu, aku nanti aja, jangan. Ya justru ini dulu yang tolong ya. Jadi safety first namanya. Ini saya rangkai dengan ini. Jadi mulai dari awal, ini kalau mau nggak punya minta aja lah kepada yang entah dari desa, entah dari saya berunding. Yang nyata saya sampaikan bahwa ini untuk kelengkapan diri untuk keselamatan, adalah keselamatan para pemadam. Yang pertama adalah helm selamatan. Helm keselamatan ini setidaknya satu orang saat pemadaman harus bawa. Fungsinya banyak, salah satu fungsi utamanya mulai kepala sih, cuma fungsi lainnya bisa untuk ngambil air, kemudian dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita nggak bisa mada banting aja nggak apa-apa sih. Jadi ini saya untuk yang kepala Pak. Kepala ini kayaknya ringan ya, pada saat kita jatuh tergugur, kadang-kadang ya memang nggak sengaja ada yang benda apa, kan dia ada di pohon itu pada ranting jatuh. Nah itu paling tidak benar-benar yang bentuknya itu safety ya, jangan sekedar helm-helm, ada helm safety. Saya belum pernah lihat kalau pemadaman pakai helm sepeda motor, nggak ada ya. Ini helm dulu kepala dulu Pak ya, kemudian dari kepala kita naik ke arah ini senternya. Nah senter ini nggak jauh, tolong ya kalau salah loh saya. Akurnya langsung salah Pak, sama aja. Sama saja. Nah ini ada namanya senter kepala. Senter kepala ini dipakai di sini, di kepala sini ya, pakai topi. Tapi kalau dipakai tangan nggak apa juga sih. Nah, jadi tentang ketinggiannya bisa diatur. Nah,
Ini ada tiga kondisi lampunya. Yang pertama nyala terang. Nyala terang ini saat pemadaman. Pemadaman. Kalau sudah biasanya diredupkan begini itu jalan pulang biasanya itu pulang. Ini kalau ada baterainya, kalau ada baterainya mati. Yang terakhir begini. Nah ini adalah misalnya SOS. Minta tolong Pak, misalnya kalau gini ini nggak usah, kan misalnya gini di dalam kan jauh, nggak bisa teriak-teriak pakai hati-hatinya mungkin nggak sahut juga. Nah dari depan dilepas begini kan aja udah tahu kawan-kawan bahwa ini minta tolong. Nah ini kawan-kawan yang udah tahu begini seyogyanya setidaknya harus datangi dia karena dia nggak tolong. Ini safety first, artinya memang kawan harus ditolong dulu. Nyawa lebih berharga daripada nyawa tanaman. Kalau tanaman tuh penggal, terbakar, masih bisa kena hujan, bisa tingis lagi, mupus atau timbul tunas baru, rubus. Tapi kalau manusia mati ya nggak ada tunas lagi. Jadi dia punya anak. Kalau bujang habis ya keturunan. Jadi nyawa lebih penting. Jadi ini Pak. Jadi ini senternya kalau bisa seperti ini. Kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, saya yakin ini kan standar aja punya negeri. Ada segini loh Pak. Gedenya itu. Jadi dia tok langsung nyala di mana-mana ketahuan, tapi ya mahal. Tapi kalau memang bagus, ini satu orang, nggak harus satu orang satu, tetapi paling dalam tim itu harus bawa ini pemadaman, harus ada beberapa orang yang bawa. Teman di belakang itu bisa aja yang biasa, tapi harus ada. Ini biasanya untuk pemadaman malam atau pemadaman yang berkabut, yang misalnya kalau asapnya tebal itu, nah bisa pakai itu karena ini mengetahui juga itu kawan di sana. Kemudian setelah itu tetap nih kita dari kepala turun ke mata. Ini namanya Google atau kacamata untuk melindungi dari asap. Tapi saya pakai ngetrail Pak ini. Ini tidak bisa untuk berenang, nggak bisa ini masuk. Nah ini untuk melindungi dari asap. Misalnya asap ini terus terang aja kalau sama-sama kita bekerja di yang itu. Nah, nangis gitu ya. Nah, kalau ada begini ini biasanya atau debu atau biasanya lelatu ya Pak ya. Itu. Nah, ini bisa terlindungi sih. Ini Google ini. Kalau bisa ya diadakan seperti ini. Ini multifungsi kalau biasanya kalau musim-musim ngedrill pakai. Kalau saat pemadaman ya ini harus dijaga juga. Soalnya ini cepat burai juga nih. Tapi harus ini penting karena tadi safety adalah perlengkapan diri. Yang kedua, ini karena ini dari dinas Pak ya, ini kan dari pemerintah, jadi saya bisa ngomong gitu. Kalau belikan ya alhamdulillah. Ini untuk agak pengap, tapi memang belum dibuka kali ini. Ini saringannya ini bisa dibeli saringan aja, jadi yang biasanya yang masalah di saringannya. Tapi ini bisa diakali kawan-kawan biasanya dengan menggunakan slayer atau bandana kayak itu nah. Kasih air, tutupkan. Gak apa-apa, ini kalau ini nggak terlalu penting ya. Jadi kalau yang misalnya gubernur, kepala dinas, ke pemadaman pakai ini Pak. Kalau kita ini biasa coba. Kan orang penting, kalau kita nggak penting. Terus setelah itu yang selanjutnya adalah nih, Bapak punya identitas. Identitasnya kalau kami ini kan dari baju kan tadi tuh ini kan dari kantor Pak. Kalau saya nggak cepat seperti ini. Ini identitas itu berupa bisa kaos seperti itu bisa. Asal ada identitasnya. Apa fungsinya? Fungsinya akan ketahuan bahwa itu tim dari mana, itu punya hak enggak untuk memadamkan, punya kewenangan enggak, dia punya menyuruh-nyuruh orang. Contoh misalnya gini, patroli berpakaian biasa kayak Pak Kades tadi patroli. Orang nggak tahu kalau dia kades mungkin siapa nih kalau pemerintahan nyuruh Pak jangan siapa Pak ya curiga. Tapi kalau udah begitu tulis Manggala kabarnya monyet itu ada KLHK misalnya orang tahu bahwa itu petugas Pak sama mana jangan Pak ini kebakaran dia kan tanya sama siapa dia nggak baca wah bisa kayak gitu bisa punya kewenangan untuk melarang sampean benar sampai karena kami bertugas untuk mencegah kebakaran itu boleh. Jadi seragam itu penting. Nah pada saat kejadian di lapangan ini mohon maaf kalau misalnya ada sempat di sana, tolong dikasih seperti ini les ini. Ini yang misalnya ini kena, nah ini kan bercahaya kalau gunanya apa tadi? Bila lampu bila ada agak gelap itu dia akan kelihatan.
nggak usah lagi. Jadi oh itu teman saya di sana, oh teman saya jatuh, kelihatan. Jadi itu orang tambang dan sebagainya kalau pakai ini akan kelihatan dari jauh. Oh itu adalah ada teman, ada dan sebagainya lah. Pokoknya penting untuk nggak usah teriak-teriak bahwa itu akan kelihatan bahwa itu ada orangnya di sana. Jadi kalau bisa hanya les ini juga murah aja kok ini. Di penjahit-penjahit itu sudah ada. Itu di itu. Kemudian celana. Kalau bisa lengan panjang betul lah, lengan panjang. Karena sekali lagi di situ ada banyak ranting dan sebagainya yang bisa memburekan yang di tempat kita ini. Tapi kalau pemadaman nggak ngerokok Pak ya? Ngerokok ya? Pemadaman itu. Kalau biasanya teman saya itu jongkok-jongkok sambil ngerokok. Pak, tapi latunya masuk ke sini. Nah, bolong sini syukurin, saya bilang syukurin untuk kaos itu. Ngerokok. Enggak usah ngerokok asap banyak di. Masih ngerokok. Ya, tadi Pak dia bilang ini daripada sunyi dibeli ngerokok Pak. Ya terserah kamu lah yang penting. Jangan mencelakakan diri sendiri. Jadi lengan panjang dari bahan yang ringan, kaos boleh, pakai lace yang spotlight. Celana ini usahakan tidak menyulitkan juga, ringan, tetapi celana panjang Pak, usahakan sampai ke mata kaki. Jangan sampai yang nanti pemadaman di sini. Nah ini nggak ada gunanya nanti Pak, kecuali sepatu bootnya tinggi segini ya. Nah kalau di sini khawatirnya tadi ada batu, saat kita naik kan ada batu sampai ke lutut jatuh, itu pasti masuk ke daging. Kalau ada ininya kan ada pelapisnya yang menghalangi. Jadi gunanya adalah melindungi kulit dari apapun yang bisa membuat dia luka. Itu dia celana nggak usah levis. Kalau levis itu kasihan, tebal, ketebalan, sulit dan mahal Pak. Ini cara yang murah yang kuat. Ketiga, yang selanjutnya adalah sabuk, misalkan sabuk pengikat. Kemudian biasanya digunakan untuk cantolan-cantolan, misalnya tempat minum, tas kecil untuk minum, untuk permen, untuk kira-kira makan-makan hilang. Bisa kita gunakan saat pemadaman haus biasa turun minum situ, atau pengganjal perut sampai konsumsi datang. Digunakan yang kayak ya kecil-kecilan apa itu sabuk yang ada tas-tasnya itu. Kemudian selanjutnya adalah sepatu. Ini sepatu saya contohkan aja. Ini aja belum dibuka loh Pak. Artinya ini sepatunya harus melindungi sampai di sini Pak. Karena apa? Kecenderungan orang dalam pemadaman itu cederanya itu adalah sampai ke garis. Garis itu bahasa Indonesia itu tulang kering di sini Pak ini. Nah, untuk melindungi itu. Karena apabila ini dihajar oleh kayu dan ia akan lumpuh kita, malas bergeraknya. Nah, oleh karena itu dilindungi oleh yang bagian ini. Karena itu pakai yang ringan, misalnya setengah karet. Kemudian di bawahnya ini standar ya. Bawahnya agak keras, jangan terlalu yang tipis lemir Pak, nanti sama aja kalau kayak kena batu dikit masih terasa sakit, itu jangan dipakai, itu kan menyakiti kita saat pemadaman. Jadi agak yang standar lah, biasanya agak standar Pak. Ada juga yang murah yang tipis itu jangan Pak, kalau ini agak keras. Ya. Biasanya pakai ausina dan sebagainya itu. Kalau sepatu tentara itu kayaknya kemahalan, arang. Ini aja yang 90 ribuan. Itu peralatan perlengkapan diri Pak. Kemudian peralatan untuk yang apa namanya Mas? Peralatan ya. Kalau ini kan perlengkapan. Kalau ini perlengkapan pribadi, ada juga peralatan pemadaman. Ada yang tangan, ada juga yang tim, ada yang berat mekanis. Kalau yang peralatan yang tangan itu biasanya ya kepiok sama kita pakai jet shooter ya. Jet shooter ada yang beli jadi, ada juga yang modifikasi dari Solo itu Pak. Semprotan apa itu? Itu dia dimodifikasi. Sekarang ada baterai juga itu. Yang penting jangan sampai nyonyot plastiknya aja. Kalau yang dari jet shooter asli itu kan memang agak tahan panas sekian derajat. Kalau yang Solo itu memang dia murni dari plastik. Jadi kalau ada yang kebakaran tuh dagangnya itu aja langsung lemah kayak itu. Jadi jangan diunggul ya, itu hanya ingatkan aja ya bahwa perjuangan kita yang di sana itu hanya 2, kepiok sama jet shooter aja. Jadi jet shooter untuk sampai sekarang harus direparasi lagi. Enggak kalah pentingnya untuk alat komunikasi HT. Tadi selain dari ini komunikasinya juga dari ini HT nanti diinventarisir berapa Pak kemungkinannya dengan luasan sampai yang luas, kemudian jangkauannya. Saya nggak mungkin Pak Mas malu, Pak Mas ini juga ahli di HT juga, jadi saya ingatkan aja intinya HT. Bagaimana frekuensi pribadi aja di tim, jangan sampai ini nyampe nggak Pak frekuensi sampai ke Tahura, nyampe nggak?
nggak nyampe ya. Kalau pakai vertikal Sampai ya. Nah itu usahakan frekuensinya jangan sampai sama untuk laporan sama untuk laporan anak buah. Ini kan kamu di mana posisi sini. Oh ya terima laporan tulis misalnya, masih ada. Gitu. Jadi pentingnya komunikasi. Ini juga saat pemadaman pun sama harus dibawa. Karena untuk mengkondisi gimana udah selesai ya turun bertahan dan sebagainya. Lalu baterainya sama jaraknya, ini kekuatan apa ini sticknya ya. Ini penting sekali untuk keselamatan kita. Kemudian yang alat untuk mekanisnya